Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi idza matal insan in qata amalu illa min thalathin sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Bapak Ibu sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya insyaallah dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju Masjid Imam Bonjol dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Allah memilih kita di antara para hamba-hambanya untuk duduk bersimpuh sejenak sampai terbit matahari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'a raqabatin min waladi Ismail. Sekiranya, kata Nabi, aku duduk bersama dengan satu kaum yadhkurunallah, yang duduknya mereka berzikir kepada Allah, min salatil ghadah, dari salat subuh, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Nabi, min an u'tika arba'a raqabatin min walid Ismail, daripada membebaskan 4 orang budak dari kalangan Bani Ismail. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah berikan kita keistiqamahan sampai memisahkan kita dengan ta'lim, yang memisahkan kita dengan salat berjamaah
hanyalah sebuah kematian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi kita pembahasan kitab Minhajul Muslim. Insyaallah terakhir sampai pada bab siksa dan nikmat kubur. Sampai sini terakhir ya. Saya lupa sana. Oke, terakhir sampai ini. Di alam barzah. Iya, taib. Kita akan bahas siksa nikmat kubur sudah belum? Belum. Sudah ya? Belum. Taib. Kita akan bahas ini. Taib, kita akan bahas materi ini. Apa pembahasan kita? Siksa dan nikmat kubur. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, ista'idhu billah min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah, minta pertolonganlah kalian kepada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa kubur itu ada azabnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Allah katakan kepada keluarga Fir'aun, yu'radun, ditampakkan kepada keluarga Fir'aun, wuduwa wa asyiya, neraka dan seluruh bentuk siksaannya itu setiap pagi dan sore. Belum masuk saja sudah ditampakkan tempat kembalinya. Makanya kalau ada orang-orang kafir di dalam kubur, doanya mereka senantiasa berkata, Rabbi la taqimis sa'ah, ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat itu. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu dikasih nikmat oleh Allah di dalam kubur, maka doanya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakan hari kiamat, wis kataan ya Allah, agar saya bisa kumpul kembali bersama dengan keluarga dan kumpul bersama dengan harta-harta yang aku sedekahkan. Maka para jamaah ini menunjukkan ada nikmat dan ada siksa kubur. Kita ambil satu contoh. Di dalam surah Ali Imran Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Kenapa harus mati? Kenapa orang beriman kok nggak langsung diangkat ke surga? Kan enak, artinya hidup di dunia nggak usah mati dulu, langsung nanti diangkat ke surga yang cukup amalnya. Tapi kenapa harus ada kematian? Maka kata Allah, kematian ini wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena kematian itu adalah media, sarana Allah untuk menyempurnakan semua balasan kehidupannya di dunia. Maka siksa kubur ini, semua sekecil apapun itu kubur pasti menyiksa. Walaupun nanti orang yang disiksa di dalam kubur belum tentu masuk ke dalam neraka. Jadi kubur itu tabiatnya itu pasti menyiksa. Tapi tidak semua yang kena siksa kubur masuk neraka. Makanya Allah matikan dulu, wa innama tuwaffawna ujurakum. Karena kematian ini sarana Allah untuk menyempurnakan balasan-balasan setiap kalian yang kalian lakukan. Makanya kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin", sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan ada balasan itu. Kapan Allah balas? Di akhirat. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah". Bahkan ucapan, satu ucapan itu kalau kata Nabi Rasulullah mengatakan begini, idza takallama al-'amdah, kalau ada seorang hamba yang dia berbicara, ketika dia berbicara dengan satu perkataan, yahwi biha fi jahannam, bisa jadi satu perkataan ini menghantarkan seorang masuk ke dalam neraka jahannam, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh timur dan barat. Para jamaah rahmati Allah, kita ambil satu contoh di kisahnya Utsman bin Affan. Sahabat Nabi itu Utsman itu ada jaminan surga. Bahkan di antara 70.000 sahabat Nabi, ada yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada disebutkan 10 oleh Rasulullah sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab,
sahabat Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan setiap melewati kubur itu senantiasa menangis. Kenapa? Sampai para sahabat bertanya, "Tudzakirul jannata wan nar wa la tabki wa Utsman." Engkau ingat dengan api neraka, engkau ingat dengan surga, tapi kenapa engkau tidak menangis? Beda dengan Aisyah. Kalau Aisyah apa? Menangis ketika ingat dengan masalah neraka. Sampai berkata, Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, limadha bakaiti?" Kenapa engkau menangis? "Limadha tabki?" Kata beliau, "Dzakartun nar." Aku ingat dengan siksa neraka, fa bagaituha. Kalau Utsman lebih lembut lagi. Lebih lembut, belum ingat ke neraka, baru ingat apa? Kubur. Ini sudah meneteskan air matanya. Kita kapan menetes air mata? Lewat kubur nangis? Alhamdulillah. Ingat neraka nangis? Kenapa? Kita bisa yakin surga kayaknya. Kenapa? Kalau dihitung-hitung amal kita dari pagi sampai malam wis gak kehitung. Padahal yang paling berat itu apa? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajannahu haba'an manthura. Kata Allah, yang paling kita takutkan. Ketika ada seorang hamba dikumpulkan oleh Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Amalnya dikumpulkan, ternyata apa? Faja'alnahu haba'an manthura. Ternyata amalnya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan sittatu asya tuhbitul a'mal, tu 6 amalan kata Rasulullah. 6 perbuatan ini menjadikan amal kita sedikit demi sedikit akan habis. Tuhbitul a'mal, yang menggugurkan setiap pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Salah satunya pahala akan gugur. Yang nomor 1 kata Nabi, ketika apa? Al-istighal bi'uyubil khalqi. Kalau ada seorang hamba yang disibukkan hanya dengan aib saudaranya. Pada zaman rahmati Allah, Utsman ketika ditanya, "Wala tabki wa tabki min hadza?" Kenapa engkau tangis tentang masalah kubur? Maka kalau membaca satu hadis Nabi, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fa ma'badu Aisar, wa illam yanja fa ma'badu asyaddu minhu." Kata Nabi, sesungguhnya kubur karakternya, tabiatnya apa? Kubur itu adalah pintu utama menuju kehidupan yang sesungguhnya. Konsepnya hanya ada 2 kelompok. Pertama, faman naja. Siapa orang yang sukses ketika berada dalam kubur, maka setelahnya lebih mudah yang dia lalui. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa illam yanja. Tapi ketika berada di dalam kubur dia tidak sukses, fama badu asyaddu minhu. Maka setelahnya jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang dialami ketika berada di dalam kubur. Ini juga, kubur itu apa? Gelap. Kubur itu gelap. Makanya jangan pernah merasa terhina ketika punya kesempatan untuk menjadi bagian sapu-sapu, bagian bersihkan masjid. Ini subhanallah. Jadi orang yang hadis ini, orang yang senang bersihkan masjid, datang sebelum duhur, diambil disapu, insyaallah kuburannya itu akan menjadi terang. Bahkan ini juga ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Hadza alladhi taharraqa lahu arshullah atau arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaika laqad dumma dummatan thumma furrija anhu. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang kalau kita lihat sejarah Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat Nabi yang paling dimuliakan oleh Rasulullah di antara para sahabat-sahabat yang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, "Kumu ila sayyidikum." Bangkitlah kalian, berdirilah kalian, sambutlah tuan kalian namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini orang Ansar. Masuk Islamnya sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Masuk Islam di usia 31 tahun, meninggal di usia 37 tahun. Tapi beliau menjadi sahabat yang mulia sampai Rasulullah mengatakan, "Hadzal ladzi," ini loh orangnya, taharraku lahul arsyu, yang menjadikan arsy Allah bergetar. Wa futihat lahu abus sama, dibuka pintu-pintu langit.
wa syadahu sab'un alfan minal malaika, dan kematiannya disaksikan oleh 70.000 para malaikat. Laqad dumma dummatan thumma furrija anhu. Ini orang matinya aja disaksikan oleh para malaikat, matinya menjadikan arsy Allah bergetar, kemudian matinya itu dibuka pintu-pintu langit, tapi belum lepas dari siksa kubur. Apa siksa kubur di sini? Dummatan, menghimpit. Jadi semua makhluk Allah yang berada di dalam kubur itu dihimpit. Bahkan ketika anak muda, sekelompok anak muda itu dari Bani Israel, anak muda ketika berada di Bani Israel itu apa? Rekreasi, jalan-jalan, dan tujuan rekreasinya itu ke kuburan. Beda dengan kita. Anak muda ke kuburan, kemudian ketika dikubur apa? Ayo kita coba sholat. Setelah salat berdoa kepada Allah agar Allah memunculkan salah satu di antara ahli kubur ini. Benar Pak, salat. Setelah salat berdoa kepada Allah, maka Allah munculkan satu di antara orang yang berada di dalam kubur, muncul kepalanya keluar. Lah kita kan apa? Lari nih Pak. Ketika itu Pak ditanya, "Ya fulan, kenapa engkau bangkitkan aku?" Ditanya, "Sudah berapa lama engkau berada di dalam kubur?" Kata beliau, "Aku berada di dalam kubur kurang lebih sudah 100 tahun yang lalu, dan sampai detik ini sakitnya sakaratul maut masih aku rasakan sampai detik ini." Ini orang soleh. Apa tandanya orang soleh? Bekas dari di mata itu masih terlihat kalau ini orang soleh, bekas dari sujudnya. Tapi orang soleh sekalipun ketika ditarik rohnya itu mati dalam kondisi yang sakit, bahkan sakitnya 100 tahun yang lalu itu masih dirasakan sampai detik itu. Maka Pak, wajar ketika Utsman bin Affan menangis ketika melihat kubur, karena tabiat karakter kubur itu adalah menyiksa. Siapapun yang masuk ke dalamnya itu pasti disiksa. Setelah itu baru ini, tsumma furrija anhu, kemudian dilepaskan setelahnya. Tergantung, kalau orang saleh setelah dihimpit dari himpitan 2 dinding kubur, kalau dia orang saleh kemudian dilepaskan. Tapi kalau dia tidak saleh, maka himpitan akan semakin mengecil sampai menjadikan 2 tulang rusuk itu bertemu, saking kuatnya himpitan 2 dinding kubur. Maka Nabi minta, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Makanya ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz ini, itu setelah itu Rasulullah membaca tasbih, tahmid, dan takbir ketika berada di pemakamannya. Kenapa? Ternyata tasbih, tahmid, takbir inilah yang menjadikan kuburan beliau meluas. Baik, kita akan bahas bentuk-bentuk nikmat kubur. Makanya para jamaah rahmati Allah, di satu hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'da mauti ilman 'allamahu." Di hadis yang lain, "Sab'atun yajri lil 'abdi ajra'unna ba'da mauti fi qabri." Kata Nabi, ada 7 amalan yang terus pahalanya mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada tapi berada di dalam kuburnya. Maka kalau kita dianjurkan untuk berdoa, doanya ini hadis sahih riwayatnya Al-Bukhari yang tercantum di doa khatmil Quran. Apa doanya? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Hafal doa ini? Sering baca doa ini? Alhamdulillah. Hafal semua sudah bapak-bapak ibu ini. Alhamdulillah. Apa? Allahumma aslih lana, ya Allah perbaiki agama kami ya Allah. Bukan Islam yang diperbaiki, tapi apanya? Cara kami beragama. Allahumma aslih lana dinana
alladzi huwa ismatu amrina, karena agama ini adalah urusan yang paling utama dalam kehidupanku. Wa aslih lana dunyana, perbaiki kehidupan duniaku ya Allah, allati fiha ma'ashuna, yang aku masih hidup di muka bumi ini Allah. Wa aslih lana akhiratana, dan perbaiki akhirat kami ya Allah, allati fiha ma'aduna, karena itu adalah tujuan hidup kami setelahnya. Dan ini intinya, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, dan jadikan ya Allah kehidupan sebagai sarana bertambahnya amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin, dan jadikan ya Allah kematian itu terputus dari semua keburukan-keburukan yang kita lakukan. Artinya itu apa? Jangan sampai ya Allah aku mati tapi masih mengalirkan dosa. Ini yang kita takutkan. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Apa contohnya ada dosa jariah? Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ba'dahu wa ajru man amila bihi ba'dahu min ghairi ay yanqasu bi ujurahum yaumil qiyamah. Siapa kata Nabi yang melakukan satu sunnah kebaikan, maka baginya satu pahala, dan diikuti oleh orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama ketika ada orang lain melakukan setelahnya. Sama dengan waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menjadi contoh dari keburukan seseorang, dari satu keburukan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang yang melakukan setelahnya. Ini menunjukkan ada apa? Ada sedekah pahala, ada juga sedekah dosa. Seperti saya ambil satu contoh, wanita yang senang membuka auratnya, kemudian selfie, setelah itu jadikan apa? Bisa status, bisa profil, bisa itu dan sebagainya. Ketika orang ini sudah meninggal, foto yang tidak berjilbab masih ada, terbuka auratnya, setiap ada mata memandang, maka yang memandang berdosa, tetapi tidak berhenti kepada yang memandang, tapi akan terus mengalir kepada asbab adanya kemaksiatan itu. Makanya sampai sekarang dosa yang tidak pernah berhenti, dosa pembunuhan mengalir kepada siapa? Qabil. Dan pahala yang tidak pernah berhenti mengalir kepada Nabi Ibrahim apa? Haji dan umrah. Dan pahala yang terus mengalir sampai detik ini dari sedekah itu mengalir kepada siapa? Utsman bin Affan. Sampai detik ini masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Makanya di Madinah itu masih ada sumur namanya Bi'ru Utsman. Nanti Mas Yusuf kalau mau umrah di Madinah, antar saya ke Bi'ru Utsman. Di situ masih ada airnya, masih mengalir, dikelilingi sama kebun kurma. Dari asbab air itulah kemudian kurma ketika panen, sebagian untuk orang miskin, sebagian lagi disimpan untuk rekening nama Utsman bin Affan. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang 7 amalan tidak akan pernah berhenti mengalir terus pahalanya? Pertama, ilman 'allamahu, guru yang ngajari ilmu. Jadi guru itu subhanallah, guru Quran, ini pahalanya ngalir terus. Yang bukan guru jangan khawatir. Ibu, ini ibu pahalanya paling banyak. Makanya di antara yang paling banyak mendapatkan jariah pahala dari anak-anak siapa? Bapak, ibu-ibu. Ibu. Kenapa? Karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak siapa? Ibu. Yang ngajari bismillah, ibu. Ngajari apalagi pakai baju ya ibu. Tapi kalau ibu salah ngajarin, maka yang paling banyak dapat dosa yo. Beli baju yang mohon maaf ya, anak disenengin pakai baju yang tidak menutup aurat. Terus nanti ketika pakai baju apa yang namanya itu? Pakai baju Barbie, pakai baju, diajari kayak gitu. Ketika anak pakai baju yang tidak menutup aurat, maka orang tua yang ngajari dapat dosa. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu,
Yang kedua, yang menjadi asbab dia mendapatkan pahala jariyah ketika punya anak yang saleh yang dia tinggalkan kesalehannya. Ketika orang tua sudah meninggal, dia meninggalkan anak saleh, itu akan menjadi jariyah pahala. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, yang mewarisi Quran di masjid. Nggak harus ke masjid. Apalagi mungkin sekarang sudah ada apa? Pondok tahfidz. Bismillah, Quran, sedekah jariyah, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Nah, Ustaz, kan Quran nanti akan hancur. Qurannya hancur, tapi hafalan lewat Quran yang dipegang itu tidak akan pernah hancur, itu akan menjadi jariyah. Yang keempat, au masjidan bana, bangun masjid. Tapi jangan hanya sewenang bangun fisiknya, tapi juga harus bangun apa? Memakmur. Karena banyak orang kalau jenengan ke Madura itu, apalagi lewat utara, dari setelah Suramadu itu sampai ke Sumeneb itu ratusan, bener ratusan orang dia, Pak, sampai ada mesti ada teropnya, kutang aja nggak panas, Pak. Perhatikan apa luwama ini sudah. Saya kalau hitung tuh kayaknya ya Allah lebih dari 100. Kalau lewat utara, kalau lewat selatan saya jarang lewat selatan. Jadi lewat utara itu ya Allah 100 meter ada, nanti 1 kilo ada, ya Allah. Ya bagus sih berlomba-lomba membangun masjid. Cuma yang bahaya ketika masjid sudah jadi, jangan seperti orang bikin apa? Jangan seperti orang bikin keranda. Masih bikin keranda apa? Kerjasama royoan. Tapi ketika selesai disuruh tidur pertama di keranda, nggak ada yang mau. Sama dengan ini bangun masjid royoan, bahkan sampai lengkap dengan apa? Lengkap dengan seragamnya. Tapi ketika masjid sudah selesai, apakah yang di tengah jalan itu minta-minta memakmurkan masjid? Ini jadi masalah. Saya di Bondoso merasakan ini. Di Bondoso kurang lebih 8 tahun, terus belum selesai itu bangunan. Ketika selesai, ya Allah, yang bangun untuk sholat subuh itu yang ngimami bapaknya, suaminya. Dia yang adzan, dia yang iqamah, dia yang imam. Makmumnya siapa? Pujoni dewe di belakang. Orang masjidnya panjang besar. Istrinya itu pun sudah usia 70 tahun. Jadi dia belum yang adzan. Padahal yang minta-minta itu antri pinggir jalan. Iki nang dia yang minta-minta. Ada jadi bana masjidan. Bahkan di hadis yang lain, siapa yang bangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan rumah nanti di surga sebesar itu juga. Jadi yang nyumbang semen 1 nanti bangun masjid, ya rumahnya di surga nanti hanya dengan 1 semen. Kemudian apa? Au baitan li ibnis sabil bana, atau membangun fasilitas itu ibnu sabil, kayak masjid. Ada apa? Ada tempat tidur untuk ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Ya mungkin para mahasiswa yang masih kuliah jauh dari orang tua, tampung, kasih makan. Selama itu dia menempuh pendidikan di situ, makan di situ, mandi di situ, buang air di situ, selama ini nanti akan orangnya hidup bermanfaat, akan menjadi jariyah fasilitas itu. Jadi masjid-masjid tuh kasih fasilitas. Kalau perlu tuh masjid apa? Ya kunci dalamnya, tapi luarnya jangan. Kasih apa? Kasih kasur-kasur kecil. Untuk apa? Silakan istirahat. Orang yang capek, lelah, biar istirahat di situ. Jangan ada tulisan dilarang tidur. Kasihan. Terus orang mau tidur di mana? Cuma mungkin dalamnya, artinya mungkin tempat sholat jangan dipakai tidur. Di luar kasih fasilitas. Makanya di zaman Nabi itu ada pondok di Masjid Nabawi. Apa pondoknya? Apa nama pondoknya? Menampung orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ada 70 santrinya. Namanya Ahlus Suffa. Itu orang-orang miskin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ditampung di situ, di masjid, disebut dengan Ahlus Suffa. Miskin, saking miskinnya sampai apa? Baju itu seperti sarung yang hanya diikatkan di sini. Itu saking miskinnya. Bagaimana di musim dingin di kota Madinah seperti itu dinginnya, hanya menggunakan itu. Maka ditampung, dan ternyata masjid itu menjadi penampungan untuk membantu fasilitas orang-orang Ibnu Sabil. Subhanallah. Yang ke-6 apa? Yang ke-6 au nahran ajrah, yang mengalirkan air sungai. Yang terakhir apa?
sedekah yang keluar dari harta selama ia masih hidup. Tapi di hadis yang lain, yang rumah Ibnu Sabil nggak ada. Di hadis yang lain apa? Dikatakan menanam pohon. Nanam pohon itu juga sama. Selama pohon nanti bermanfaat, nggak harus pada kita manfaatnya. Bisa jadi pohon nanti ada buah-buahnya bermanfaat bagi Allah. Ada burung yang di situ mengkonsumsi, itu menjadi jariyah. Makanya orang Arab itu sampai takjub, orang-orang Arab pedalaman itu, dia bikin sumur kecil cekungan, padahal nggak ada airnya, bukan tempat orang lewat. Akhirnya Pak, disediakan air, dia ngambil dari rumahnya, ditaruh di situ. Siapa yang minum? Burung. Burung saja minum itu menjadi pahala, menjadi sedekah. Makanya kata Rasulullah, setiap ada detak jantung, maka di situ ada sedekahnya. Kemudian orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah lagi bisa keluar dari kubur. Jadi nggak ada orang yang malam Jumat kembali ke rumah. Ini ayatnya, nanti kita akan bahas kemudian. Hatta idza ja'aduhumul maut, ketika datang kepada mereka kematian, qala, dia berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Untuk apa dia minta dikembalikan? Ada banyak ayat, salah satunya nih, la'anli a'malu salihan fima taraktu kalla, ya Allah, kembalikan aku ke bumi sejenak saja ya Allah. Untuk apa? Agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang yang nggak sholat itu minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah aku akan sholat ya Allah. Yang tidak pernah sedekah minta, ya Allah kembalikan aku akan sedekah. Yang tidak pernah ta'lim, ya Allah kembalikan aku, ya Allah aku akan pengen ta'lim. Tapi ingat, innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'ihim barzaun ila yaumil ba'tsun. Ini hanya sebuah ungkapan yang apa? Sia-sia. Kenapa? Karena di belakang mereka sudah ada namanya barzah. Tahu barzah? Barzah itu artinya dinding, tembok, pembatas. Makanya kalau orang sudah masuk ke dalam kubur, itu sudah tidak mungkin lagi bisa kembali lagi ke alam dunia. Kalaupun ada orang bilang apa, rohnya gentayangan, tidak ada roh gentayangan. Siapa yang gentayangan? Yang gentayangan itu korinnya, korin. Karena setiap kita itu punya korin. Ada dua korin kita, ada korin dari kalangan malaikat, ini yang terus mengajak kita untuk berbuat baik. Ada korin dari kalangan jin yang terus mengajak berbuat kemaksiatan. Kalau kemudian korin dari jenis malaikat yang menang, maka satu hari perjalanan kita insya Allah perjalanan ahli surga. Tapi kalau kemaksiatan, syaitan yang berhasil mengalahkan, maka kemudian sepanjang hari kita akan melakukan kemaksiatan. Maka kalau ada orang meninggal, korin ini nggak meninggal. Di mana dia tinggal? Sebagian ulama mengatakan dia akan tinggal di mana orang ini dikubur. Makanya kalau ada orang kadang masuk ke dalam kubur, masuk ke kubur, orang yang indigo mengatakan, itu bapak sedang menyambut. Itu bukan bapaknya, tapi siapa? Korin. Jadi tidak ada roh yang bergentayangan. Pada zaman rahmati Allah, bahkan ketika roh itu sudah berada di dalam, itu nggak akan pernah kembali lagi ke dunia. Allah yatawaffal anfusa hina mautih. Allah itu mengangkat atau Allah itu menggenggam ruh-ruh orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula menggenggam ruh orang-orang yang sebelum mati fi manam, di waktunya tidur. Berarti orang mati sama orang tidur apa? Orang mati sama orang tidur apa yang diangkat? Ruh itu apa? Kalau ruh itu nyawa, berarti orang mati, orang tidur, nyawa. Apa yang ruh itu apa sih? Nggak, jiwa itu apa? Jadi zaman rahmati Allah, Allah katakan nih di surah Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mauti. Allah itu menahan ruh atau menahan al-anfus hina mauti, ketika orang itu sudah meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula menahan ruh orang yang sebelum mati fi manam. Makanya kalau ada orang mau tidur, doanya apa? Bismikallahumma
Amutu. Apa artinya amutu? Ini artinya mau mati. Wa ahya, dan mau hidup. Padahal mau tidur sama mau bangun. Padahal tidur bahasa Arabnya apa? Tidur bahasa Arabnya apa? Dari kata nama, yanamu, anamu. Ya Allah, kan harusnya apa? Bismillahi anamu wa bismillahi astawikul. Ya Allah, dengan namamu aku akan tidur ya Allah, dan dengan namamu pula besok aku akan bangun. Tapi kenapa diajari sama Nabi Bismikallahumma amutu? Ternyata ayatnya ini, orang mati sama orang tidur itu sama-sama diangkat ruhnya. Makanya dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dikatakan inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang-orang mati dan ruhnya orang hidup ketemu di dalam mimpi. Jadi kalau ada orang ketemu dengan orang yang sudah dan orang yang sudah meninggal dalam mimpinya, maka itu ruh memang benar-benar ketemu. Kok bisa ketemu? Di mana ketemunya? Jadi mimpinya ruhnya orang mati ke rumah, atau ruh kita yang diangkat ke alam ruh? Ruh kita yang diangkat. Bahkan kata ini tafsirnya fata'arafu masyaallahu minha, maka roh itu bisa saling mengenal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ibu, bapak tidur bermimpi dengan orang yang kita kenal dalam tidurnya yang telah mendahului kita, maka itu nyata ketemu di alam ruh. Ini hadisnya sahih. Apa tafsirnya ini jelas ketika menafsirkan surah Az-Zumar 32 ini. Fa'idha arada jami'uhuma ar-ruju', ini di ayat ini, fayumsikul lati qada 'anil maut, Allah tahan ruhnya orang mati, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, tapi orang yang tidur Allah kembalikan ruhnya kembali ketika waktunya bangun sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ditafsirkan di las di sini, fa'idha arada huma jami'uhuma ar-ruju', ketika keduanya kan ketemu ngobrol, mungkin mimpi, tanya, Mbak, pucuku ya opo? Alhamdulillah sehat, wis nikah lagi dengan yang lain. Yang ngobrol, ketemu. Ketika sudah waktunya mau pulang, dua-duanya mau balik. Orang tidur waktunya mau bangun, orang mati juga pengen balik. Nih, kedua-duanya pengen balik ke jasadnya masing-masing. Ilal ajasad, ke jasadnya. Amsakallahu arwahal amwat indahu, maka Allah tahan ruhnya orang yang mati di sisinya. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha, dan Allah kembalikan jasadnya orang mati ke ruhnya orang mati ke jasadnya. Berarti orang mati itu sudah tidak bisa lagi kembali ke alam dunia, tapi yang ada sebaliknya, orang tidur yang ruhnya bisa ketemu dengan orang mati. Walaupun ini ada hadis, tapi mohon maaf hadis ini dhaif, bahkan hadis ini dikatakan maudhu, palsu. Pemahaman apa? Pemahaman orang yang mengatakan ruh kembali ke rumah setiap malam. Setiap malam Jumat apa? Jumat apa biasa kembali? Legi. Bukan Kliwon. Legi. Kita pikir ini, kalau Jumat malam malam Jumat legi, ngitungnya gimana di kubur? Kan sudah nggak ada matahari, kan tidak logika, kita sudah nggak sampai ke situ. Tapi ada memang. Ini hadis, artinya ini ada dikatakan hadis ini. Tapi apa? Bahkan Ustadz Ustadz Buya Yahya sekalipun itu mendhaifkan, bahkan mengatakan hadis ini maudhu. Mereka beliau paham apa? Ini nggak mungkin kalau ada ruh bisa kembali ke rumah. Ini anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya ruhnya orang-orang beriman datang pada setiap malam ke sama'id dunya, di langit dunia. Ini hati-hati Bu, yang rumah warisan. Nih, lihat. Watakifu bi khita'i buyutiha, dia nanti berdiri di depan rumah menggunakan sandal-sandal yang ada di depan rumah. Jadi kalau bapak beli rumah peninggalan orang yang sudah meninggal, bapak naruh sepatu di depan rumahnya, malam itu dipakai. Nah ini benar dia. Watakifu bi khita'i buyutiha, dia akan berdiri di atas sandal-sandal rumah mereka.
Wa yunadi kulla wahidin minhuma bi sautin hazinin alfi marra. Dia kemudian memanggil kepada penduduk di dalam rumahnya dengan suara yang sangat sedih sampai 1000 kali. Panggil, Mas Joko keluar. Suaranya sedih. Panggil lagi. Makanya kalau kasih baju dari orang-orang yang meninggal juga akan dipanggil. Ya benar. Ya ahli, wahai keluargaku. Ternyata keluarganya wis pindah. Kenapa? Rumahnya dijual. Tapi tetap dia akan kembali ke rumah ini. Habis dijual, masa balik? Yang balik ke sini. Wa aqribi, wahai kerabat-kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku. Ini panggilannya. Ya man sakanu buyutana, siapa yang tinggal di rumahku. Panggil. Wa labistu thiyabana, siapa yang kecipratan bajuku. Aja senang dikasih baju. Ini ada baju apa? Punya anak suami kemarin, bagus masih, belum pernah ya pakai sekali sama suami sebelum kecelakaan, pakai, dipanggil. Siapa yang pakai baju? Ya, makanya senang. Nah, ini yang terakhir, yang mengharapkan apa? Yang senang mengharap warisan. Yang ribut masalah warisan, dipanggil. Ya, wa aqtasimu amwalana, siapa yang mendapatkan harta warisan? Ada yang dapat warisan? Dipanggil sama bapaknya tiap malam. Nah, warisan ayah. Nah. Tapi enggak, ini hadisnya dhaif, ini bahkan hadisnya maudhu. Bahkan orang yang sudah meninggal itu enggak tahu kondisi keadaan keluarga. Kan ada orang memahami ya, Pak? Tahu keadaan kalau nanti istrinya nikah lagi ya, Pak? Tahu dikubur. Waduh, bojoku nikah lagi. Sedih dah. Gak tahu. Kenapa gak tahu? Karena sudah beda alam. Makanya dikatakan di sini di surah Al-Maidah. Wa kuntu alim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffani kunta antar raqib alim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku, ini artinya Nabi Isa menyaksikan mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ingat, Nabi Isa itu tahu selama masih berada di tengah-tengah umatnya. Falamma tawaffaitani, tapi ketika aku sudah meninggal, kunta antar raqib alim, wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Antar raqib, ketika engkau, kata Nabi Isa kepada Allah, ketika engkau mewafatkan aku ya Allah, maka engkau yang mengawasi mereka. Berarti selevel Nabi Isa saja tidak tahu kondisi apanya umatnya setelah kematian Nabi Isa. Rasulullah sama. Ini hadis ketika Rasulullah, ini nanti di bab menunggu di telaga. Ketika Rasulullah sudah menunggu di telaga, baris semua umat Nabi Muhammad itu. Setelah itu kemudian satu demi satu dia minum. Man marra biha, siapa yang melewati haud telaga itu, fasyariba, dia minum dari telaga itu, lam yadma fi abada, dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Ada sahabat Nabi yang sudah antri, Pak. Ketika sudah antri, kemudian sama malaikat diusir. Nabi protes, wahai malaikat, itu adalah sahabatku, aku kenal wajah dia, dia juga kenal wajahku. Artinya nih sahabat yang Nabi tahu ketika masih hidup, dan juga ini sahabat juga tahu Rasulullah antri, tapi diusir. Apa jawaban malaikat? Apa jawaban malaikat? Ini memang sahabatmu ketika engkau sudah meninggal, tapi engkau tidak tahu apa yang kau lakukan setelah engkau meninggal, apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Makanya banyak dari umat Nabi yang setelah wafatnya Nabi kemudian diusir, dan mereka ternyata orang-orang yang murtad. Ternyata gak ada yang tahu kondisi keadaannya orang. Apalagi kemudian ada pesan, kalau nanti aku mati bisa cocok titol rumah iki. Ada yang nggak berani menjual. Kenapa? Padahal kalau sudah meninggal sudah beda, sudah ganti itu posisi. Makanya ada keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Barra, beliau mengatakan, wal mayyitu kadzalika la ya'lamu syai'in min ahwalihim. Sesungguhnya orang mati itu nggak tahu terhadap segala sesuatu dari kondisi-kondisi mereka. Li'annahu ghaibun anhum, karena orang ketika sudah mati ghaibun, sudah ghaib. Anhum fi na'imin aw adzabin,
orang di dalam kubur itu, ruhnya orang dalam kubur itu hanya tersibukkan dengan dua hal. Apa kesibukannya? Pertama, fi na'imin, disibukkan dengan kenikmatan, au adzabin, dan disibukkan dengan azab. Berarti kalau ada, mohon maaf nih, kalau ada orang diazab sama malaikat ketika berada dalam kubur, malam Jumat mosok diizinkan? Ini kan logikanya begini. Malam Jumat Kliwon, gak popo apa? Balik dulu, siksanya istirahat dulu. Enggak, kan ya? Maka kata beliau, ya nggak mungkin. Kenapa? Ia pasti tersibukkan dengan kenikmatan, kemudian tersibukkan dengan orang yang dikasih nikmat di dalam surga. Apa bentuk nikmatnya? Nanti pembahasan selanjutnya akan dibahas bentuk nikmat-nikmat. Maka nggak akan mungkin apa mikir, ya apa wes ganti presiden, nggak mungkin ya. Nggak akan mikir itu, sudah nikmat terus. Walakin qad yuttali'u Allahu ba'dal maut 'ala badi awalim ahli walakin duna tahdid. Tapi ada sebagian yang memang ditampakkan, tapi itu nggak berlaku secara umum. Wa qad ja'at athar la ya'tamidu 'ala bi anna al-amwat qad ya'rifuna asya' min hawalihim. Ini para jamaah dirahmati Allah menunjukkan bahwa orang yang mati sudah tidak tahu lagi kondisi keadaan keluarga yang ditinggalkan. Maka tugas kita hanya apa? Doakan beliau, istighfarkan beliau. Insya Allah istighfarnya seorang anak kepada orang tuanya itu bisa jadi menghentikan semua aktivitas siksa neraka, siksa kubur. Jadi kalau bapak sudah kehilangan orang tua, istighfarkan beliau. Kalau orang tua kita dulu masih disiksa di dalam kubur, istighfar kita bisa jadi meringankan siksa kubur beliau. Yang kedua, bahkan bisa jadi menghentikan siksa kubur beliau. Makanya istighfarkan, insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya adalah ahli-ahli surga, dan Allah bebaskan kita semuanya dari ahli neraka, dan Allah jauhkan kita dari siksa dan azab kubur. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.